Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng, agar kalian tahu video baru dari kami. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Kita akan memasuki bab 1. Bab 1 judulnya yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku, ketika kalian kelas 7, kalian sudah pernah belajar tentang Pancasila. Latar belakang terbentuknya Pancasila, tokoh perumus Pancasila, sampai terbentuknya Pancasila. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Pancasila, tentang istilah Pancasila dan kedudukan Pancasila. Anak-anakku, mari kita belajar bersama dan silakan simak materi berikut ini. Pancasila. Di sini saya punya sebuah gambar. Pancasila saya ibaratkan sebagai sebuah payung besar di mana payung itu bisa melindungi orang-orang yang berada di bawahnya. Sama halnya dengan Pancasila. Pancasila bisa menaungi segala macam lingkup kepentingan dan tujuan bangsa dan negara. Sedangkan pemerintahan sebagai penghubung antara rakyat dan Pancasila. Artinya, rakyat harus senantiasa hidup sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya adalah istilah Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau sendi atau dasar. Jadi Pancasila bisa diartikan sebagai 5 sendi atau dasar yang 5. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali dikenalkan oleh Ir Soekarno pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Ir Soekarno, Pancasila adalah isi dari jiwa bangsa Indonesia. Kalian masih ingat siapakah tokoh perumus Pancasila itu? Sesuai dengan gambar yang sudah saya sajikan, ada 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama yaitu Ir Soekarno dibantu dengan Supomo dan Muhammad Yamin. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita ulas satu persatu sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia berhak untuk memilih agamanya sendiri-sendiri dan percaya bahwa Tuhan itu Esa atau satu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya adalah Indonesia itu satu, tidak boleh terpecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini kita membahas tentang demokrasi, musyawarah mufakat, dan keputusan bersama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Indonesia harus memakmurkan rakyatnya secara merata. Next, berikutnya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan ketatanegaraan negara, mengatur ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Next, dasar hukum atau landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara terdapat 4, yaitu Pancasila sebagai dasar negara ada di dalam pembukaan UUD 1945.
Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 8 MPR tahun 1998, TAP MPR nomor 3 MPR 2000 dan UU nomor 12 tahun 2011. Selanjutnya adalah bagaimana sih akibat apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Iya, negara itu akan kacau, runtuh, tidak punya pondasi dan tidak punya landasan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai satu kesatuan? Pancasila sebagai kesatuan maksudnya adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi, misal hanya ada keadilan dan musyawarah saja di suatu negara, berarti ada sila kelima dan sila keempat. Tidak ada sila-sila lainnya, berarti mereka tidak punya hak untuk memilih agama. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara. Jadi, balik lagi, suatu negara akan menjadi negara yang makmur apabila masyarakatnya hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa sih hubungan sila-sila Pancasila itu? Sama seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa setiap sila-sila Pancasila memiliki unsur dan dikualifikasi dengan keempat sila lainnya. Jadi, sila-sila tersebut saling keterkaitan dan saling berhubungan. Jadi, misal, Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, itu tadi pembahasan kita terkait istilah Pancasila dan kedudukan Pancasila. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dan peranan Pancasila. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan sehat selalu, jangan lupa belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemdalas Sekolah Internasional.